yang mengisahkan tentang cinta, karir, dan balas dendam. Di mana sesaat menjelang pernikahan, pengantin wanita memilih kabur dari rumahnya. Hal ini menyebabkan sang mempelai pria merasa sangat tersakiti, dan bagaimanakah caranya ia membalas penderitaan yang selama ini ia rasakan. Penasaran dengan kisahnya? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan ada sebuah keluarga yang tengah membicarakan soal perjodohan anak mereka. Keluarga tersebut merupakan keluarga dari Satyendra, kita sebut saja Satu, yang menjadi pemeran utama dalam film ini. Merasa bahwa gadis tersebut sangat cocok dengan anaknya, sang ibu lalu menelpon anaknya untuk menemukan gadis di hari Minggu nantinya. Di sisi lain, Aarti yang adalah gadis yang ingin dijodohkan tersebut coba mendiskusikan hal ini pada ibunya. Ia menyampaikan keinginan untuk bekerja terlebih dahulu, setelah itu baru memikirkan untuk merencanakan pernikahannya. Namun tak lama kemudian ayahnya untuk diketahui Aarti adalah wanita berpendidikan namun pengangguran. Hal ini dikarenakan mental ayahnya yang memiliki pandangan bahwa seorang wanita harus tinggal di rumah dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Di awal pertemuan, keduanya membicarakan banyak hal. Lebih tepatnya agar mereka saling kenal satu sama lain. पापा कह रहे थे आप गवर्नमेंट जॉब में हैं। हम एक्साइज डिपार्टमेंट में। एक्साइज डिपार्टमेंट, घूस खाने वाले। Dari percakapan mereka kita tahu bahwa Satu adalah seorang pegawai pemerintah di kantor perpajakan. Di saat itu juga Aarti menanyakan harapan atau keinginan Satu pada calon istrinya nanti. Satu bilang ia menginginkan calon istrinya menjadi teman yang menemaninya seumur hidupnya. Hal yang sama juga ditanyakannya pada Aarti. Aarti bilang ia hanya ingin calon suaminya nanti mengizinkan dirinya untuk bekerja. Mendengar itu Satu setuju bahwa Aarti harus memanfaatkan pendidikannya untuk mencari pekerjaan. हम इतना पसंद आ गए आपको? ऐसा ना हो आप किसी और को पसंद कर ले। Singkat cerita, tak menunggu persetujuan dari Satu dan Aarti, kedua belah pihak keluarga pun bertemu. Pertemuan mereka kali ini membahas soal mahar atau yang biasa kita kenal dengan sebutan belis. Sekedar untuk diketahui, beberapa tempat di negara India memiliki sistem perkawinan matrilineal. Lanjut, paman dari pihak laki-laki merasa bahwa Satu ponakannya adalah putra tunggal keluarga mereka dan kini telah bekerja sebagai pegawai pemerintah. Oleh karena itu, ia meminta mahar sebesar 4 juta rupiah atau setara dengan lebih dari 778 juta rupiah yang wajib dibayar oleh pihak perempuan. Adik dari ayahnya Aarti sempat menolak besarnya mahar tersebut dan meminta yakin dengan pilihan mereka masing-masing. तुम्हारे कप से काफी पी सकते हैं हम। उस पे तो भरोसा कर ही सकते हैं ना? Tepat di hari ulang tahunnya Aarti coba membuka pembicaraan berkaitan dengan keinginan Aarti yang mau bekerja setelah pernikahan mereka. Namun ibunya Satu berkeberatan karena ia masih berpegang teguh tradisi setempat bahwa seorang istri harus melayani suaminya dari sebelum matahari terbit sampai sesudah suaminya menutup mata. Mendengar itu sang kakak merasa mimpi adiknya tidak akan pernah terwujud setelah menikah. Singkat cerita, di sore harinya, keluarga besar Satu tengah mempersiapkan diri menuju ke rumah calon mempelai wanita untuk melangsungkan pernikahan. Tak lama kemudian, salah satu sahabat kecilnya bernama Nilam datang memberi kabar bahwa Aarti dinyatakan lulus menjadi pegawai pemerintah. Seketika itu juga Aarti merasa sangat bahagia karena selain ia akan menikah dengan Satu, ia juga telah lulus menjadi pegawai pemerintah. Nah, dari sinilah awal petaka itu datang. Karena ia diharuskan ke kota pada hari itu juga untuk menyelesaikan seleksi tahap selanjutnya. Di sisi lain, mempelai pria telah dalam perjalanan menuju ke rumahnya dengan perarakan yang begitu meriah. Lanjut, kakaknya Aarti bernama Aba yang mendengar berita tersebut lalu menyampaikan pada ayahnya bahwa Aarti ternyata telah lulus sebagai pegawai pemerintah. Seketika itu juga ayahnya bilang bahwa apapun itu keputusannya nanti akan ia bicarakan dengan pihak keluarga laki-laki.
karena mulai hari ini Aarti telah menjadi bagian dari mereka. Namun Abah merasa bahwa apa yang nanti dibicarakan ayahnya hanyalah sia-sia saja, karena ibunya satu tak ingin Aarti bekerja setelah menikah. Makanya ia pun ngotot agar ayahnya membatalkan pernikahan tersebut. Namun karena harga diri dan nama baik, singkat cerita ketika calon pengantin pria telah berada di rumah mereka, di saat itu sang ayah menyadari bahwa Aarti telah kabur dari rumah. Ia lalu menampar Abah dan menganggap Abah yang menjadi dalang dari kekacauan ini. Sang ayah sangat begitu marah dan mendesak Abah memberitahu kemana Aarti pergi. Namun Abah lalu berbohong bahwa ia tak mengetahui keberadaan adiknya. Tak lama kemudian datanglah suaminya Abah. Ia berpura-pura merasa iba dengan kejadian tersebut, sambil memikirkan cara agar pihak laki-laki mengembalikan uang mahar yang telah mereka berikan. Selanjutnya kedua belah pihak bertemu. Di sana suaminya Abah lalu memberitahu bahwa Aarti telah pergi dan perkawinan ini dibatalkan. Ia juga meminta agar uangnya harus dikembalikan sekarang juga. Di saat itu pihak keluarga laki-laki tak terima dan terjadi diperintahkan untuk segera menemui salah satu wakil menteri esok harinya jam 9 pagi. Lanjut keesokan harinya salah seorang wakil menteri datang menemui Aarti, dan orang itu ternyata adalah ya, dia adalah Satyendra alias Satu, pria Malang ditinggal pergi 5 tahun yang lalu. Kini ia ditugaskan untuk menyelesaikan kasus suap yang melibatkan Aarti. Dari sinilah kita akan menyaksikan pembalasan atas rasa sakit hatinya. सत्तू सर क्या पोस्ट है आपकी? हम सब रजिस्ट्रार हैं। Aarti lalu ingin menjelaskan mengenai kasus yang menimpa dirinya. Namun seketika itu juga Satu tak mau mendengarnya, dan dengan tegas ia katakan bahwa dosa yang telah kamu lakukan akan mendapat balasannya. जॉब सस्पेंशन और 6 साल की जेल, और आपने जो गलती की है उसकी सजा तो आपको मिलेगी। वेन या इफ सत्येंद्र, आप एक बार हमारी बात सुनिए। Tiba di sebuah kesempatan, Satu bersama para rekannya dan beberapa polisi mendatangi rumah Aarti sambil menunjukkan surat penggeledahan. Di sana देखो वो तुमसे बहुत प्यार करता था, शायद इसीलिए इतना गुस्सा। keesokan harinya ia secara pribadi mendatangi Satu. Aarti lalu menjelaskan semuanya. Ia sangat merasa bersalah dan memohon maaf atas kejadian soal pernikahan mereka. हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, या सही क्या है गलत क्या है कुछ समझ में। Namun Satu bilang bahwa kalau dirimu merasa bersalah dan menyesal kenapa tak menemuiku dan tak mengangkat panggilan dariku waktu itu. Tetapi karena kasusmu kini berada di tanganku, barulah dirimu datang dan ingin menjelaskannya. प्लीज डोंट मेक दिस पर्सनल सत्येंद्र। ये तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी लड़ाई है और now get the hell out of here. Get out. Singkat cerita, Aarti selalu datang ingin menemui Satu dan berbicara secara pribadi. Namun Satu tak pernah menggubris dengan kehadiran gadis tersebut. Ia begitu sibuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada dan menghadirkan beberapa orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Di sana Aarti dan rekan-rekannya dicerca beberapa pertanyaan. Begitu juga dengan Nilam, sahabatnya Aarti. आपने फिजिकली जाके वेरीफाई किया कि लैंड कहाँ है और कितनी है? नहीं सा, हमें सच में नहीं पता था। Are you sure? ये कौन है? सर ये आरती की दोस्त है। Malam harinya ketika Satu bersama dengan teman-temannya, Aarti datang dan ingin menemuinya. Namun di saat itu juga Aarti dipermalukan tak mempunyai urusan atas kasus tersebut. Di sisi lain, Aarti bertemu dengan orang yang bernama Kukerja. Di sana ia mempertanyakan uang 30 juta yang dituduhkan kepadanya. Namun ternyata percakapan mereka sedang dipantau oleh Satu melalui kamera dari salah satu pegawainya yang datang bersama Aarti. Seketika itu juga ia memerintah Aarti agar dimasukkan dalam penjara. Malam harinya ia mendatangi Aarti hanya sekedar menyampaikan selamat hari ulang tahun. Dan ketika hendak pergi, Aarti menghentikannya dan berkata bahwa ia berharap mereka tak akan bertemu lagi. आई विश कि हम आपसे कभी मिले ही ना।
Singkat cerita, ketika bukti-bukti yang ia kumpulkan telah cukup, persidangan kasus pembelian lahan pun digelar. Di sana ia menampilkan dua buah video tentang percakapan ART dengan tuanku Kerja. चलो दिए आपकी मुंह मांगी रकम दी आप बस ये चुप की अगर हम जेल गए तो छोड़ेंगे हम आपको भी आपको कहना है कुछ नहीं सर। Dan di video berikutnya berisi tentang rencana pembunuhan yang dilakukan oleh sahabatnya ART. की तरफ पीछे पड़ा इसे और दीवाना आशिक इससे पुराना बदला लेने आया है। क्या लगा? Permainan Ibu Nilam yang adalah sahabatnya ART bersama dengan suaminya. Dan selama 4 tahun ia memalsukan tanda tangan dokumen. Dan selama itu juga ART dianggap menerima suap. Oleh karena itu dengan hasil penyelidikan kami, ternyata Nyonya ART tak pernah sekalipun menerima suap. Mendengar itu pemimpin sidang lalu memutuskan bahwa Nyonya ART tidak bersalah. Ketika hendak pergi, ART mendatanginya menyampaikan terima kasih, dan ketika ingin menyampaikan beberapa hal lain, satu berusaha menghentikan pembicaraan tersebut dan pergi dari hadapannya. Di sana ia bertemu dengan ayahnya ART. Ia lalu menyampaikan bahwa ART tidak pernah bersalah, lalu pergi dari hadapan mereka. Tak lama kemudian ART datang menemui ayahnya. Mereka saling berpelukan sambil melihat satu yang berjalan menjauhi mereka. Sejak saat itu ART berniat untuk mengembalikan hubungan mereka karena ia merasa bahwa dirinya dan satu masih saling mencintai. Namun usahanya masih belum membuahkan hasil yang baik. Tibalah di sebuah kesempatan ia nekat menemui satu. Di sana ia secara jujur mengatakan bahwa ia masih sangat mencintai satu dan ingin bersama kembali seperti dahulu, sekaligus mengajaknya untuk menikah. Namun satu yang terlanjur sakit hati mengatakan bahwa sejak pernikahannya dibatalkan, ia sangat benci akan kata pernikahan. Merasa bahwa usahanya sia-sia saja, ART hanya bisa termenung dan berdiam diri. Ia bahkan berkali-kali menelpon satu, namun berkali-kali juga satu tak pernah menjawab panggilan tersebut. Lanjut cerita, ketika di kuil, ia secara tak sengaja melihat ART juga berada di sana. Seketika itu juga ART menyampaikan bahwa dalam beberapa hari ke depan ia akan segera menikah. Tak lama kemudian datanglah calon suaminya ART. Ketika ART sejenak masuk ke dalam kuil, satu lalu melarang pria tersebut agar tak boleh menikah ART jika tak ingin hatimu tersakiti. Tak lama kemudian ART menarik tangannya satu lalu memarahinya. Ia mengatakan bahwa sudah berkali-kali aku menyatakan cintaku padamu dan mengajak dirimu menikah. Namun kamu selalu berkata tidak. Oleh karena itu jangan pernah menghalangi diriku untuk menikah. आप करेंगे हमसे शादी? नहीं आएंगे प्यार शादी के बाद भी हो जाता है। Merasa usahanya tetap sia-sia, ia pun pergi. Namun untuk membuktikan cintanya, tiba-tiba ia mendekat dan... शादी होने से होगा। Singkat cerita, acara pernikahan pun segera dimulai dan terlihat ART begitu sangat cantik. Melihat orang yang masih sangat ia cintai berada di depannya, satu lalu menghampirinya. Di sana ia secara jujur mengatakan bahwa ia masih sangat mencintai ART. Ia bahkan meminta ART membatalkan pernikahannya dan kabur bersama dirinya. Namun ART tak mau karena tak ingin menyakiti keluarganya untuk kedua kalinya. Di saat itu tiba-tiba datanglah pria calon suaminya ART. Melihat itu ia sangat marah lalu menarik ART dan memerintahkan agar acaranya cepat dimulai. Satu yang masih sangat mencintai ART tak tinggal diam. Ia lalu menghampiri mereka dan mengancamnya. Namun ternyata rencana pernikahan tersebut hanyalah sebuah sandiwara. Pria tersebut ternyata orang suruhan dari keluarga mereka. Dan pernikahan yang sesungguhnya adalah dirinya dan ART. Thank you so much. Thank you Papa. Dan filmnya pun berakhir. Oke, sekian saja cerita singkat film Sadi Main Saror Ana. Dan setelah mendengar dan menonton alurnya, saya sarankan untuk menonton filmnya secara utuh.
karena Anda akan terbawa suasana emosi yang lebih dalam. Oke, untuk makna filmnya, silakan teman-teman berbagi maknanya di kolom komentar. Dan terakhir, seperti biasa, jika suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan juga tombol notifikasinya. Oke, sekian dan terima kasih.